Hai, selamat pagi. Ini hari yang ke berapa ya? 6 ya. 6 di Belanda, tapi saya masih tinggal di Breda dan saya semakin mengerti bagaimana kehidupan masyarakat Belanda di kota kecil yang ternyata tidak terlalu nyaman. Jadi kemarin saya seharian biasa belusukan masuk-masuk gang-gang kecil yang bangunannya cantik-cantik, foto-foto, terus nyasar-nyasar selalu. Biasanya kalau nyasar itu asal masih siang, masih jauh untuk pulang, saya nggak pernah buka Google Map. Kenapa? Supaya tidak terlalu banyak data yang membuat nanti pada saatnya butuh itu sudah habis. Itu pernah terjadi waktu di Jepang. Jadi saya buka terus Google Map-nya sampai itu dana dari Telkomsel tuh udah habis, sehingga aduh besoknya saya beli lagi dan murah yang mahal tapi yang kecil ya di Jepang. Jadi saya nggak mau itu terjadi. Jadi kalau nggak perlu amat untuk pulang segera, saya nggak akan buka Google Map. Kota Breda memang kota kecil, jadi pasti tujuannya adalah di tengah taman sentrum. Jadi ya bolak-balik nyasar, terus di mana nggak tahu, jalan aja. Dan itu banyak mendapatkan cerita atau pemandangan atau pengamatan yang unik. Ya, salah satunya adalah masuk ke satu gang itu ada shelter kelinci. Jadi ada beberapa ruko ya, dibagi-bagi itu ada kelinci-kelinci, ada fotonya, ada namanya. Itu kata Mbak Siska setelah saya tanya, itu untuk hotel kelinci. Hotel kelinci. Terus kalau ada kelinci-kelinci yang hilang, artinya nggak tahu siapa yang punya, masuk ke shelter itu, dan namanya sudah ada, foto-fotonya ada nanti saya kirim ke YouTube. Itu selain itu juga ternyata setelah masuk gang-gang kecil, ternyata ada cerita yang sangat menarik. Jadi dari sentrum keluar daerah sentrum shopping street itu, ternyata masuk keluar dari itu ternyata ada sentrum sendiri. Saya nggak tahu namanya, tapi itu ada satu lapangan plaza besar berputar. Saya muter ke sana tuh, ya memang saya harus belajar tentang Breda, tentang perkotaannya. Tapi maksud saya tidak ada yang mubazir ketika saya berani untuk masuk ke belusukan untuk mendapatkan apa yang saya butuhkan. Sebuah keinspirasi atau cerita-cerita yang sangat menginspirasi saya. Satu lagi, waktu di situ kan nggak hujan, lagi panas, anginnya luar biasa besar. Bahkan ketika saya diam aja, kursi rodanya tuh bergerak, ngeri banget. Dan karena saya lupa topinya, terbang. Saya pakai topi biru lukisan Van Gogh ya. Saya beli lumayan mahal, dan itu terbang. Hati aku, saya untuk berdiri dengan angin yang besar itu agak takut kan. Tapi orang-orang di sekitar situ tidak ada yang membantu. Mereka melihat saja dengan saya susah payah berdiri bergerak untuk ngambil topi. Coba tuh, mereka tidak bergerak loh, tidak bergerak untuk membantu. Tuh saya ngomong sama Mbak Siska, dan apa yang dia bilang, Mbak Kristi, justru mungkin dia hanya berpikir, lihat aja nanti saya ambil. Itu jahat banget pilihannya. Tapi maksudnya sejak awal saya tidak merasa nyaman memang di sini, di Breda, Breda, Nederland, dari Schiphol sampai sekarang. Jadi waktu kemarin saya sering ke Belanda itu di Amsterdam, di dunia wisata, di dunia pekerjaan yang bintang 5. Artinya ya fasilitasnya pasti bagus dong. Saya tidak masuk ke dunia kehidupan masyarakat
di kota-kota kecil, karena saya waktu itu tidak berniat untuk survei atau research. Tapi saat ini kan saya memang survei dan research tentang Belanda, lebih lagi tentang kehidupan disabilitas Belanda atau Eropa. Jadi ketika saya menemukan banyak hal yang membuat saya terbengong-bengong karena saya tidak berpikir itu akan terjadi di Belanda, saya semakin terinspirasi ingin tahu di semua negara di Eropa. Jadi ketika itu anginnya itu menerbangkan topi saya, mereka tidak mencoba untuk membantu, cuman melihat saja dan saya ngambil sendiri. Yang ngerti saya, mungkin kalau saya minta tolong ada, tapi kenyataannya tidak. Kemarin saya bikin video tentang, saya vlog tentang hujan-hujan, kursi roda saya hampir guling. Saya memanggil seorang anak muda yang mau kerja atau mau kuliah ya. Saya minta tolong, dia cuma datang, cuma I'm sorry saya nggak bisa, harus cepat segera berhenti, terus dia pergi. Karena waktu itu masih kosong, masih sepi dan hujan ya kemarin. Nah, jadi saya ini memang cuma baru satu contoh ya, tapi yang jelas Mbak Siska bilang itu terjadi di Breda minimal karena dia tinggal di sini di Breda, dan mereka tidak akan membantu ketika kita tidak minta tolong. Tapi nyatanya pertama kali saya minta tolong dan terjadi dia tidak menolong. Ya sudah, saya bisa terus saya duduk di situ ya, jalan lagi sampai pada saatnya janjian dengan Mbak Siska untuk ke kantornya. Kantornya adalah di kantor Kelurahan Breda. Itu ada semua fasilitas untuk mereka yang membutuhkan bantuan berhubungan dengan kependudukan, dengan rumah, dengan uang dan sebagainya. Saya masukkan, tapi saya nggak bisa difoto karena itu kantor pemerintahan, tapi fasilitasnya luar biasa, nyaman. Jadi begitu masuk pencet nomor mau kemana, tentang imigrasi, tentang visa, tentang paspor, tentang kependudukan, tentang rumah, tentang uang, ada semuanya. Kita pilih terus nanti nunggu, dan itu fasilitasnya bagus ya, ada minum dispenser gratis kopi sama teh, terus toiletnya ada toilet disabilitas yang cukup bagus. Jadi bukan sliding door seperti di Jepang, memang masih swing door tapi elektrik. Jadi ketika kita pencet ya terbuka sendiri. Atasnya ada door closer yang besar, tapi nggak masalah kalau kita pencet bisa sendiri kan, nggak masalah, nggak berat karena. Jadi di dalamnya kalau toilet disabilitas di Belanda itu konsepnya sepertinya SOP-nya ada kloset, kanan kirinya ada grab bar yang bisa dibuka tutup. Jadi pasti tidak masalah, karena biasanya toilet disabilitas bahkan di Jepang itu mepet di tembok, bukan di tengah-tengah tembok. Tapi kalau di Jepang grab barnya bisa dibuka, di Singapura belum tentu bisa dibuka. Tapi kalau di Belanda dua-duanya bisa dibuka, dan posisi klosetnya ada di tengah-tengah ruangan. Tapi yang akhirnya membuat, karena di tengah-tengah ruangan, untuk ngambil tisunya jauh, untuk buang sampahnya jauh. Itu bedanya dengan di Singapura sama Jepang. Jadi semua ada positif negatifnya. Nah, kita dan di kantor kelurahan ini tidak bayar. Karena kenyataannya adalah di Breda semua toilet bayar. Seingat saya waktu selama di Amsterdam ya, tidak di dunia wisata dan di dunia pekerjaan bintang 5 itu kayaknya saya nggak pernah bayar deh. Nggak tahu itu karena memang khusus untuk wisata atau tidak, tapi kan saya kan research, saya kan pengamatan, saya survei.
Jadi saya harus masuk ke dunia masyarakat umumnya Belanda, termasuk di Breda ini. Nih, oke. Terus itu saya mumpung ingat karena toiletnya toilet di Breda tuh sangat minim. Ya contoh yang saya cerita di Rotterdam, bahkan lift tuh penting banget untuk disabilitas. Liftnya ditutup akan diubah menjadi apa? Toilet umum. Dan tapi kalau ketika toilet umumnya membayar di Rotterdam di sentrum Breda 1 euro loh, 16.000. Ya sama aja bohong, ya kan? Dan kita waktu aku di sentral Breda mau pipis, oke pipis nggak apa 1 euro. Ketika saya lihat, ya ampun, itu saya nggak bisa lewat. Kenapa? Pakai pintu baling-baling dan lebarnya ada 60-70 cm di mana kursi roda nggak bisa melewat. Saya nggak berani meninggalkan kursi roda di luar karena Mbak Siska sudah bilang jangan pernah meninggalkan apa-apa tanpa penjagaan. Mungkin masyarakat asli Belanda pun nggak masalah. Yang masalah adalah pendatang, karena di sini banyak sekali pendatang dari Afrika, pendatang dari Amerika Latin, banyak. Dan itu yang membuat masalah. Kalau orang Belandanya sendiri kata Mbak Siska sih oke lah, standar so-so lah, tapi yang itu yang berapa. Jadi saya nggak berani untuk meninggalkan kursi roda sementara saya pingin pipis. Jadi setelah itu saya tidak pernah berpikir untuk pipis, siap aja tidak pipis selama seharian. Tapi kalaupun harus begitu, saya dengan cepat bisa langsung ke hotel. Kenapa? Breda tuh kota kecil, jadi kalau dari sentrum Breda ke hotel lo jalan kaki, naik kursi roda antara 2-5 menit lah. Jadi oke sih, nggak masalah. Beda kalau di Tokyo, saya bisa gila. Tapi untung Tokyo dan Singapura banyak sekali toilet disabilitas juga. Nah, terus juga di stasiun di Breda ya. Kemarin juga di Schiphol itu di liftnya pesing. Saya tanya, kenapa sih pesing banget tuh? Masuk ke lift tuh pasti, aduh, nggak enak banget, pesing banget. Dan di dinding lift itu ada cairan, aduh, itu pipis. Dan ternyata aku lihat sendiri, waktu aku di jalan sama Mbak Siska di daerah apartemennya, di daerah kantor keluaran Breda, ada seorang muda, mukanya kelihatannya Amerika Latin, dengan sangat santainya pipis kencing di depan di ini apa dinding jendela ke kantor kelurahan. Aduh, astaga. Maksud aku, kalau memang anggap tidak ada toilet ya, dia pingin pipis, kenapa sih nggak pipis di bawah pohon? Atau kan di sini banyak taman ya, hijau. Kenapa nggak pipis itu di situ? Kenapa harus mengarahkannya di dinding kantor kelurahan? Pantesan. Dan saya juga dikirim oleh Profesor Johannes yang ada di Singapura cerita tentang pipis. Jadi di beberapa daerah di Belanda itu toiletnya ada terbuka dengan cuma jeruji terbuka, artinya baunya kemana-mana. Aku nggak ngerti konsepnya apa, nggak ngerti banget. Jadi kalau aku naik lift yang umum, saya tutup hidung, bau amis dan pesing. Jadi ini kenyataan yang ada di Belanda, di kota kecil. Dan Mbak Siska tuh tinggal di sini sudah lebih dari 20 tahun dan dia tahu banget bagaimana kehidupan orang-orang Belanda. Bukan masyarakat Belanda, apakah itu Belanda asli atau pendatang ya.
tapi saya tidak bisa melihat ini dari kacamata wisatawan karena itu akan membuat rancu. Oke, ini tentang pipis. Nanti akan ada cerita tentang itu dan saya sudah pengamatan, sudah googling, tanya-tanya dan ya survei, kan ada ceritanya. Lalu juga tentang kepedulian zebra cross. Nah, saya baru tahu ketika kita ke Zundert. Zundert itu kota kelahiran Vincent van Gogh, ya, pelukis terkenal dari Belanda. Itu ada kan jalan kecil ya, jalan perumahan. Jadi bukan kota kecil lah, kayak anggaplah itu kayak apa ya, Tebet pun daerah Gudang Peluru, Kampung Melayu, ya nggak terlalu rame ya. Begitu masuk kompleks, bukan kompleks, kayak Gudang Peluru ada kayak ini jadi terbuka. Itu setiap ada pulau atau pedestrian mau nyebrang, mereka harus bikin zebra cross. Kenapa? Kalau tidak, kita menyeberang, supir akan klakson atau bisa menabrak penyeberang dan tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah penyeberang karena kita tidak berjalan di atas zebra cross. Jadi kalau nggak ada zebra cross bisa nyebrang, tapi yang utama adalah mobil. Itu buat saya aneh karena di mana-mana pejalan kaki adalah raja. Nah, termasuk orang tua. Jadi saya lihat di Zentrum Breda ada sepasang orang tua, satu ibu-ibunya pakai walker, bapaknya pakai tongkat. Dia menyeberang, mungkin nggak lihat kanan kiri, tidak ada zebra crossnya. Terus ada anak dua muda pakai mobil klakson tin 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 tin. Jadi memang tidak menabrak karena orang tuanya jalan pelan-pelan, tin 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 ini sampai orang tua itu sudah datang di depan saya di pedestrian, dia misuh-misuh jalan. Coba itu. Ya itu karena tidak ada zebra cross. Dan cerita dari Mbak Siska sendiri, pada saatnya entah tahun berapa, katanya Belanda sudah sounding untuk menghilangkan zebra cross. Berarti yang utama adalah pengendara. Astaga lagi. Apakah semakin tidak pedulinya Belanda? Yang saya tanya ketika sore kemarin tuh saya ke rumahnya Mbak Siska, Mas Siska tuh menikah dengan orang Belanda ya, orang Belanda asli. Kita ngobrol bahasa Inggris dan dia sendiri merasa tidak nyaman tinggal di Belanda. Dia pingin tinggal di Paris karena keluarganya ada di Paris juga gitu. Dia bilang pokoknya dia banyak cerita tentang Belanda yang membuat dia gak betah sebenarnya ya, tapi karena istrinya Mbak Siska dan Mas Kistra bisanya cuma bahasa Belanda, kalau ke Paris dia harus belajar lagi dan tidak bisa bekerja karena tidak bisa bahasa Prancis. Jadi artinya tetap tinggal di sini, tapi kenyataannya dia tidak nyaman dan tidak happy untuk tinggal di negaranya sendiri. Saya nggak bisa mengatakan itu bisa semuanya sama, tidak. Saya harus tanya ke banyak teman, ya kan. Tapi paling tidak ada 1-2 orang yang bisa mengatakan bahwa Belanda begini. Dan saya kan pasti googling, saya pengamatan di kecil-kecilan ya, apa yang terjadi lihat aja nanti. Jadi yaitu apakah hanya Belanda atau yang lain di negara-negara Eropa saya nggak tahu. Dan hari Minggu besok kan saya ke Brussel dan saya akan tinggal di rumah seorang pendeta Indonesia di Brussel dan kami akan banyak diskusi tentang ini. Dan itu menambahkan pengetahuan saya tentang bahwa memang lebih enak atau nyaman dan tinggal di negeri sendiri ya. Ya itulah yang, tapi yang jelas Mbak Siska adalah salah satu
malaikat pelindungku di Belanda, guardian angel seperti Mas Kardi, guardian angelku di Singapura, atau Leong, guardian angelku di Penang. Terima kasih atas selalu dengerin vlog aku. Tapi ini adalah satu pelajaran yang sangat luar biasa ketika saya kesini sendirian dengan kursi roda, dengan cacat, dan sangat ya sebenarnya tidak terlalu nyaman ya kenyataannya, karena tidak merasa secure dengan cerita-cerita di sini. Tapi kalau beda dengan Singapura dan Jepang, di mana saya benar-benar secure, saya bisa kemana-mana sendirian tanpa bermasalah dengan kereta. Di sini harus bawa rem besar, atau bisnya itu orang drivernya susah untuk meminta bantuan membuka rem. Entahlah, nanti kan selalu mencari yang lain deh. Saya akan cerita untuk saya menjadikan satu buku khusus tentang Belanda. Oke, sore ini siang ini aku mau ke stasiun, mau tanya. Besok saya mau ke satu kota kecil, benar-benar perbatasan antara Belanda dan Belgia. Rumah ini atau kota itu separuh dari Belanda, separuh di Belanda, separuh lagi di Belgia. Ini dari informasi dari beberapa teman, dan saya akan melihat keanehan ya, karena dua negara dalam satu kota dalam dua negara. Itu namanya apa nih? Bisau lah. Siang ini saya mau ke stasiun, mau tanya kereta lagi, bis yang ke sana di mana, nomor berapa. Besok saya akan datang dengan Mbak Afsiska. Setelah itu ya kita lihat sih. Paling saya berusukan lagi ke bagian sebelah utara sana yang belum pernah saya datangin. Kemarin ke arah Central Park, Central Breda, ke arah belakang stasiun, ke arah sana sudah. Rumahan di sana juga saya belum ke sana. Saya kan coba ke sana asal tidak terlalu hujan berat. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat sore di Jakarta. Sekarang kan jam 12, berarti sekarang jam 4 ya, atau jam 5 di Jakarta. Di sini jam 12, hujan baru berhenti. Saya akan keluar karena di sini terang tuh sampai jam subuh malam. Jadi saya nggak masalah, saya akan keluar segera setelah ini. Terima kasih atas semuanya. Tuhan berkati kita semua.